Kasus pencucian uang terbesar di dunia, Jokowi pun turun langsung membawa Arteria ke Nusa Kambangan. Dilansir berbagai sumber, berikut penjelasan detail terkait kasus yang menjerat Arteria sehingga dikirim ke Nusa Kambangan oleh Presiden RI. Sebelum lanjut ke pokok beritanya, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifnya. Jika sudah, mari kita simak sama-sama video ini sampai habis. Sampai saat ini, kisru transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 349 triliun rupiah belum juga kelar dengan tegas dan jelas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masih bersikukuh bahwa transaksi tersebut akibat adanya tindak pencucian uang yang telah menahun di jajaran Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Adapun, Mahfud MD telah menjelaskan yakni tekadnya membongkar pencucian uang di balik transaksi jumbo ini dimulai berupa keluhan Presiden Joko Widodo. Tepatnya, momen ini bermula pada Februari tahun 2023 silam. Waktu itu, Presiden Joko Widodo dan dirinya menghadiri penyelenggaraan acara 1 Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Sesudah acara, Mahfud pulang bersama Presiden pada satu pesawat. Mantan wali kota Solo ini pun memulai pembicaraan mengenai korupsi di tanah air. Sebulan lalu, ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo, saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi, ucap Mahfud di Komisi 3 DPR, dikutip Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Di momen itulah, Mahfud mengungkapkan yakni, pihaknya telah mengundang berbagai lembaga agar menguak penyebab penurunan itu, di antaranya yang disebutkan secara gamblang dari Transparansi Internasional Indonesia dan Litbang Kompas. Kesimpulannya, data beberapa lembaga itu mengungkap akan turunnya indeks persepsi korupsi itu disebabkan sentimen negatif terhadap bidang pelayanan publik, terutama akibat korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Terutama korupsi di Bea Cukai dan Perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitating payment dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu orang sekarang bayar mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa, ucap Mahfud. Mahfud berada di atas angin ketika terjadi kasus pemukulan anak dari ex-pejabat Eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut terungkap ke publik, hingga harta kekayaan jumbo Rafael menjadi sorotan. Kondisi ini, ucap Mahfud, yang membuatnya tertarik mengusut lebih dalam. Transaksi 349 triliun rupiah ini terus bergulir hingga Komisi 3 memanggil Mahfud MD, Kepala PPATK dan Menteri Keuangan Sri Mulyani minggu lalu tanggal 29 Mei tahun 2023. Sayangnya, hanya Mahfud dan PPATK yang hadir. Sri Mulyani harus menghadiri rangkaian acara ASEAN Summit di Bali. Tak hanya itu, Jokowi meminta Mahfud agar menjelaskan secara terbuka mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang. Khusus berdua dengan saya, ada beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang, jelas Mahfud seusai pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis. Karena Presiden kita ini menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saya siap datang hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2023, jam 2, ucap Mahfud. Sekian dari kami, mohon sekiranya jangan bosan-bosan menonton update terbaru dari channel ini, terima kasih.